Single Selling Asset Management episode ke-15 yang akan membahas stablecoin siap jadi uang. Kita akan membahas apa itu stablecoins, public reserve backed versus algorithmic stablecoins, pros and cons stablecoins. Pertama, kita akan membahas apa itu blockchain. Blockchain ini teknologi yang sebenarnya artinya distributed ledger. Jadi jika ada informasi atau data akan terrecord dalam satu blok, dan kemudian jika ada informasi atau data kembali akan direcord ke blok-blok selanjutnya. Dan semuanya ini terangkai dalam chronological fashion. Rangkaian tersebut akan didistribusikan ke berbagai user atau ke network of computers. Jadi jika ingin merubah satu, harus merubah secara serempak ke semuanya. Informasi yang dapat disimpan, transaksi keuangan, properti, supply chain, kontrak-kontrak, votes, dan lain sebagainya, bahkan bisa medical record. Teknologi blockchain ini mendasari cryptocurrencies, DeFi, NFTs, dan stablecoins yang akan kita bahas selanjutnya. Apa itu stablecoin? Stablecoin adalah digital currencies dengan teknologi blockchain, dan dengan teknologi tersebut intinya stablecoin tidak memerlukan intermediaries untuk melakukan settlement. Yang membedakan dengan cryptocurrency, stablecoin di-peg to a reference value, biasanya ke fiat currency, majority in USD yang ada sekarang, bisa juga sebenarnya ke baskets of currencies, cryptocurrencies yang lain maupun komoditas. Karena peg to a certain value, jadi yang diharapkan satu koin stablecoins akan bernilai $1, misalnya jika di-peg ke US dollar. Untuk mempeg ke certain values ini, reference value perlu di-peg oleh reserve asset. Tipenya yang akan kita bahas ada public reserve backed atau fiat backed, algorithmic, dan ada sebenarnya yang ketiga institutional or private. Tapi kita akan membahas yang dua teratas. Yang pertama, public reserve backed or fiat backed stablecoin tentu saja run on blockchain. Ada jaminannya, collateral berupa cash equivalent reserve, contohnya misalnya kalau stablecoin USD itu ada surat utang pemerintah jangka pendek, surat utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan, deposito bank, maupun reksadana pasar uang. Intinya aset-aset yang bersifat liquid. Dan jaminan-jaminan tersebut disimpan secara off-chain, jadi secara offline. Contohnya yang kita tahu pasti Tether, ada USDC, USD Coin, Binance, Paxos Solar. Jenis berikutnya algorithmic stablecoin. Berbeda dengan sebelumnya ada on-chain dan off-chain, kalau yang algorithmic itu totally on blockchain. Example ada DAI, Fei, Terra, USD, Iron, Basis, Meme, Frax. Dan dalam algorithmic stablecoin ini ada dua mekanisme untuk menstabilisasi harga. Yang pertama, collateralized mechanism. Intinya stablecoin ini di-back oleh over-collateralized cryptocurrencies. Kita kasih contoh misalnya DAI, di mana user nanti mendeposit Ether sebagai jaminannya, jumlah jaminan lebih dari 100% ke DAI Smart Contract Protocol, dan user akan mendapatkan loan of DAI yang di-back ke USD. Jika Ether nilainya turun, maka loan of DAI-nya tadi ada yang dilikuidasi untuk mengimbangi jumlah dari kolateralnya. Mekanisme kedua, algorithmic back mekanisme, itu di-back by smart contract, di mana secara otomatis menjaga back-nya tadi dengan jual beli stablecoin melawan dengan balancer token. Contohnya yang akhir-akhir terkenal yang kemarin sempat heboh adalah Terra USD. Jadi intinya algorithmic mekanisme ini
memerlukan sejumlah tertentu individual atau partisipan untuk menjaga nilainya tersebut. Kita ambil contoh kemarin yang Terra USD. Caranya misalnya kalau supply lebih besar dari demand, jadi 1 USD nilainya kurang dari 1 US dollar, misalnya 0,99, maka yang terjadi mekanismenya adalah user menukar 1 USD ke Terra Station Portal, di mana nanti 1 USD-nya di burn, diganti dengan 1 Luna mint. Dan jadi user akan mendapatkan 1 Luna senilai 1 USD. Ada selisih harga, jadinya user mendapatkan profit 0,01. Dan karena USD-nya tadi di trade, dia di burn, jadi supply USD-nya nanti turun. Peristiwa ini terus terjadi sehingga nanti supply turun hingga sama dengan demand. Nilainya yang diharapkan kembali 1 USD sama dengan 1 US dollar. Hal berkebalikan jika supply kurang dari demand sehingga USD nilainya lebih besar dari 1 US dollar. Jadi nanti 1 Luna di trade ke 1 USD. Lunanya di burn, USD-nya di mint. Jadi nanti si user dapat profit 0,01 dan supply-nya karena USD-nya di mint terus, dicetak terus, supply-nya akan naik sampai supply sama dengan demand. Yang kemarin terjadi adalah salah satunya karena memerlukan partisipasi yang banyak, Terra USD developernya juga mendirikan satu DeFi namanya Anchor, di mana partisipan akan memperoleh laba 20% jika menyimpan USD-nya. Itu untuk menarik partisipan untuk memiliki USD. Dan yang terjadi kemarin, terjadi penarikan USD secara masif karena mungkin mereka merealisasikan profitnya, sehingga sistem tidak mampu mencetak Luna cukup cepat untuk mengimbangi penarikan USD itu sendiri sehingga crash. Fiat-backed stablecoin lebih stabil karena peristiwa kemarin, misalnya sebelum Terra USD crash itu yang fiat-back nilainya 146 billion US dollar cuman turun ke 144, sedangkan kalau yang algoritmik dari 34 billion total ke 11 billion. Secara market share pemimpinnya tentu saja stablecoin tetap di Tether, sedangkan kalau kita lihat memang kemarin karena adanya peristiwa Terra USD crash, nilainya jatuh cukup dalam untuk yang algoritmik stablecoin. Manfaat stablecoin sendiri, karena tadi stablecoin di-pack ke fiat currency misalnya, sehingga lebih stabil dari cryptocurrency biasa, sehingga user dapat memilih stablecoin untuk menyimpan asetnya tanpa perlu misalnya menukarkan aset kripto mereka ke mata uang fiat. Juga stablecoin jadi pilihan untuk lindung nilai aset, misalnya terhadap penurunan nilai mata uang negara mereka. Misalnya di Brasil, realnya turun lebih dari 55% dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi mungkin masyarakatnya dapat memilih menyimpan asetnya ke stablecoin yang di-peg ke USD. Tadi sudah dibahas teknologi blockchain tidak memerlukan penyedia jasa settlement. Jadi nilai ongkos transaksinya bisa lebih murah, terutama untuk pengiriman dana ke luar negeri. Misalnya di US itu biaya pengiriman uangnya bisa mencapai 5,4% dari jumlah uang yang dikirim. Sedangkan di sisi lain risikonya, stablecoin itu private money, jadi tidak ada asuransi, not insured, nggak ada lembaga penjaminnya, seperti kalau di Indonesia LPS misalnya di bank, jadi ada risiko run risk. Terus juga masalah transparency issues karena belum ada aturan yang mewajibkan stablecoins mendisclosure, mengungkapkan jumlah maupun tipe kolateralnya. Tadi sudah dibahas, kelemahan dari stablecoin memerlukan jumlah partisipan untuk bisa menjaga mekanisme stabilisasi harganya. Jadi kalau misalnya demand untuk participate in ekosistemnya itu falling, entire sistemnya akan gagal. Stablecoin juga dapat digantikan oleh Central Bank Digital Currencies atau CBDC.
Jadi pemerintah dapat mewajibkan warganya untuk mempergunakan CBDC dan melarang kripto atau melarang stablecoin seperti yang terjadi di China. Dan China sendiri kebetulan memang sudah memiliki CBDC. Jadi kesimpulannya, stablecoin memiliki underlying teknologi blockchain dan hal ini yang membedakan dengan traditional digital record money seperti uang kita di bank. Dan yang membedakan dengan cryptocurrency, stablecoin, pegged to reference value. Pros-nya, cryptocurrency dapat menghedging aset kita, melindungi nilai aset kita to certain degree, biaya pengiriman uang antar negara bisa lebih murah, kontranya risiko adanya run risk, collateral transparency issues, default risk, dan regulatory risk. Jika dibandingkan, CBDC lebih aman dari public reserve-backed stablecoin dan public reserve-backed stablecoin lebih aman dari algorithmic stablecoin. Itu saja yang bisa kita bahas untuk kali ini. Semoga dapat bergabung dalam podcast kami selanjutnya. Terima kasih.